Kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar mereka menerima pengaruh tersebut. Dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Pengertian kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan dan wewenang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan tindakan serta mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya diri para guru, staf, dan siswa dalam melaksanakan tugas masing-masing demi kemajuan dan memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut Sutomo dan Sumanto tahun 1984, kepemimpinan adalah suatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok demikian rupa sehingga tercapai tujuan dari kelompok itu, yaitu tujuan bersama. Yang kedua, Kartini Kartono tahun 1992 dalam bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan mengemukakan definisi kepemimpinan dari berbagai tokoh, antara lain yang pertama, George R. Terry mengatakan kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang yang mereka suka berusaha mencapai tujuan kelompok. Yang kedua, Ortway Ted mengemukakan kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, T. Hani Handoko tahun 1995 mendefinisikan kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya mencapai sasaran. Terus yang kedua, ada model kepemimpinan transaksional. Yang pertama, gaya kepemimpinan ini di mana pemimpin menggunakan hadiah dari hukuman untuk mendorong kepatuhan bawahan. Gaya kepemimpinan ini juga disebut sebagai kepemimpinan manajerial. Para pengikut mematuhi, mengikuti, dan melaksanakan pekerjaan sesuai perintah pemimpin. Sebagai kompensasinya, mereka menerima bayaran. Jika tidak sesuai dengan ekspektasi, pemimpin menerapkan hukuman. Misalnya, menyuruh mereka lembur atau tidak menaikkan jabatan mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh kepemimpinan transaksional, yaitu contohnya seperti pelatih olahraga adalah contoh yang sangat bagus dari kepemimpinan transaksional ini. Kenapa? Karena mereka memotivasi para atlet untuk menerapkan disiplin dalam latihannya. Mereka menanamkan jiwa komitmen tingkat tinggi untuk berusaha yang terbaik demi memenangkan hadiah atau perlombaan tersebut. Yaitu saya akan menjelaskan karakteristik kepemimpinan transaksional. Yang pertama, ada penghargaan dan hukuman adalah motivasi bagi bawahan dalam melaksanakan tugas dan patuh. Itu adalah alasan utama bawahan untuk berbuat yang terbaik dan menghindari kesalahan. Yang kedua, ada standar dan tolak ukur untuk kinerja yang baik. Dinyatakan dengan secara jelas, kreativitas dan inovasi bukan fokus yang utama, melainkan yang terpenting adalah melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang diberikan pemimpin. Yang ketiga, ada misi organisasi, sistem, aturan, instruksi, dan struktur rantai komando menjadi pusat untuk mengorganisasikan perusahaan. Kekuatan pemimpin terletak pada otoritas dan tanggung jawab formal mereka dalam organisasi. Yang keempat, ada pemimpin transaksional ini tidak berusaha mengubah status quo, melainkan menjalankan perusahaan sesuai dengan aturan dan sistem yang ada. Mereka sangat tahan terhadap perubahan. Yang kelima, ada pemimpin mengawasi kinerja bawahan dan memastikan mereka bekerja sesuai dengan tujuan, standar, dan target. Yang terakhir, pemimpin cenderung berpikir di dalam kotak untuk memecahkan masalah. Mereka mahir untuk menangani urusan rutin, tetapi bingung ketika menghadapi masalah yang membutuhkan solusi kreatif. Selanjutnya, model kepemimpinan transformasional merupakan pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran sentral serta strategi dalam membawa organisasi mencapai tujuannya.
Pimpinan ini juga harus mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan dengan bawahannya, serta mempertinggi kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi daripada apa yang mereka butuhkan. Di sini ada contoh kepemimpinan transformasional. Sosok Jokowi adalah figur yang cerdas dan pandai dalam memimpin kota Solo dan Jakarta sebagai ibu kota negara yang cukup rumit, kompleks dalam segala konstelasi ekonomi, politik, sosial, agama, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa karakteristik kepemimpinan transformasional. Yang pertama ada pemimpin mengidentifikasikan dirinya sendiri sebagai agen perubahan. Yang kedua, pemimpin mendorong keberanian dan pengambilan resiko. Yang ketiga, pemimpin percaya pada orang-orang. Yang keempat, pemimpin dilandasi oleh nilai-nilai. Yang kelima, pemimpin adalah seorang pembelajar sepanjang hidup. Dalam kurung, lifelong learner. Dan ketidakpastian. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pemimpin juga adalah seorang pemimpin yang visioner. Kepemimpinan visioner, kemampuan pemimpin untuk menciptakan dan mengartikulasikan suatu visi yang realistik, dapat dipercaya, atraktif tentang masa depan bagi suatu organisasi atau unit organisasional yang terus bertumbuh dan meningkat. Contoh kepemimpinan visioner. Kepala sekolah adalah pembentuk tim yang memberdayakan semua warga sekolah dalam organisasi sekolah, menghidupkan visi, dan karenanya berperan sebagai mentor dan teladan dalam berbagai usaha. Yang diperlukan untuk merealisasikan berbagai usaha untuk merealisasikan visi tersebut. Karakteristik kepemimpinan visioner. Yang pertama ada berani mengambil resiko. Seseorang dengan kepemimpinan visioner biasanya selalu berani mengambil resiko, sebab setiap perubahan yang ia lakukan sudah pasti akan ada resiko yang harus diambil. Jika ia tidak berani mengambil resiko, lantas bagaimana dengan ide-ide yang sudah ia rencanakan? Yang kedua, bertanggung jawab. Selain berani mengambil resiko, pemimpin visioner juga biasanya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Setiap langkah yang ia ambil untuk mewujudkan idenya selalu disertai dengan rasa tanggung jawab darinya. Sebagai contoh, ide yang ia rencanakan ternyata memerlukan dana yang tidak sedikit. Melihat keadaan tersebut, otomatis ia akan bertanggung jawab untuk membentuk pendanaan berjalan lancar. Entah itu mengajukan pendanaan atau bahkan meminjam uang. Hal tersebut ia lakukan demi mewujudkan ide yang sudah ia rencanakan dari awal. Yang ketiga ada optimis. Tak bisa dipungkiri, salah satu karakteristik yang sudah pasti melekat pada gaya kepemimpinan visioner adalah optimis. Dilansir dari Indeed, pada dasarnya, orang visioner menganggap bahwa semuanya akan berjalan lancar dan masalah dapat dilalui dengan baik. Otomatis, ia berpikiran bahwa masa depan sudah pasti akan cerah, baik untuk diri sendiri maupun perusahaan.